وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والزيارة لها فوائد، فمع هذا الأجر العظيم فهي تؤلف القلوب وتجمع الناس وتذكر الناسيا وتنبه الغافل وتعلم الجاهل، وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, menziarahi atau mengunjungi sahabat itu memiliki banyak faidah. Di samping memperoleh pahala yang besar, juga dapat mempertautkan hati, menghimpun manusia, mengingatkan orang yang lupa, menggugah orang yang lalai, dan mengajarkan orang yang bodoh. Dan juga banyak maslahat lainnya yang hanya diketahui oleh orang yang pernah mengalaminya. Fawaid, yaitu beberapa faidah dari perkataan ini. Yang pertama, menziarahi atau mengunjungi sahabat adalah termasuk dari beberapa anjuran dari ajaran Islam bagi umatnya agar mengamalkannya, karena di dalamnya terdapat banyak manfaat dan keutamaan. Yang kedua, selain mendapatkan pahala yang besar, mengunjungi sahabat untuk berjumpa juga akan dapat mempertautkan hati yang sedang berselisih atau berseteru, karena perjumpaan dapat mendekatkan yang jauh, sedangkan jarang atau enggan berjumpa akan dapat menjauhkan yang dekat. Oleh sebab itu, dapat kita rasakan di masa pandemi beberapa waktu yang lalu, kajian-kajian yang dilaksanakan secara online. Meskipun kajian agama, namun terasa hambar, dan sedikit demi sedikit persahabatan makin renggang, lagi tiada merekat. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Yang ketiga, mengunjungi sahabat juga boleh jadi menjadi sarana untuk mengumpulkan orang, mempertemukan satu dengan lainnya di suatu tempat pada waktu yang telah direncanakan, seperti mengadakan reuni. Selama menjaga batasan syar'i, maka tidak mengapa untuk dilaksanakan. Atau pertemuan karena adanya acara pernikahan dari anggota keluarga salah seorang sahabatnya, atau menjenguk salah seorang sahabatnya yang sedang sakit secara bersama-sama, atau singgah di rumah salah seorang sahabatnya ketika berada di sebuah kota, dan lain sebagainya. Mengunjungi seorang sahabat terkadang dapat mengumpulkan sahabat-sahabat lainnya, sehingga mereka bisa saling berjumpa, berkomunikasi, dan mengetahui kondisi satu dengan lainnya. Yang keempat, terkadang mengunjungi sahabat juga dapat mengingatkan seseorang yang lupa siapa saja sahabat-sahabatnya di masa lalu, mengingatkan akan guru-guru yang pernah berjasa dalam mendidik akidah, ibadah, dan selainnya kepada mereka, mengingatkan akan pelajaran yang pernah dipelajari dan mulai mereka lupakan, dan lain sebagainya. Yang kelima, bahkan boleh jadi dengan mengunjungi sahabat itu dapat menggugah hati orang yang lalai dari membantu orang lain di antara sahabat atau gurunya yang sedang mengalami kehidupan yang sulit, atau membantu pesantren atau masjid tempatnya dahulu menimba ilmu dengan berbagai hal yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Yang keenam, di antara faidah lainnya adalah mengajarkan beberapa perkara yang belum diketahui oleh orang yang bodoh. Boleh jadi ketika seseorang mengunjungi sahabatnya, di situ ada orang yang belum mengetahui akan anjuran mengunjungi orang lain, keutamaan menyambung persahabatan yang sempat terputus, membantu kesulitan sahabat yang sedang tertimpa musibah, dan sebagainya. Yang ketujuh,
Dan masih banyak maslahat lainnya dari imbas mengunjungi atau menziarahi orang lain, apakah itu sahabatnya atau orang lain yang membutuhkan kunjungan dan bantuannya. Jika kita mengunjunginya karena Allah Jalla Jalaluh, maka Allah Ta'ala akan mencintai kita, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW, anna rajulan jara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa'arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal qala fa inni rasulullah ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Sesungguhnya ada seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain. Allah Jalla Jalaluh lalu mengutus malaikat untuknya di jalan yang akan ia lalui. Malaikat itu pun berjumpa dengannya seraya bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kota ini." Malaikat itu bertanya kembali, "Apakah ada suatu nikmat yang engkau akan peroleh karena dia?" Ia menjawab, "Tidak, aku hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Sungguh Allah Ta'ala mencintaimu karena engkau mencintainya." Yang kedelapan, dan masih banyak lagi kemaslahatan lainnya dari mengunjungi sahabat atau orang lain. Tidak ada yang mengetahui keutamaan dan manfaat darinya kecuali orang yang telah melakukannya. Yang kesembilan, namun harus diperhatikan bahwa menziarahi atau mengunjungi sahabat itu berbeda dengan bersilaturahmi. Bersilaturahmi hanya diperuntukkan untuk saudara atau kerabat yang ada hubungan darah saja. Sedangkan jika kepada orang lain, maka dianggap sebagai berkunjung atau berziarah, tetapi masing-masing memiliki faidah dan keutamaan tersendiri. Maka tidak pantas jika dikatakan silaturahmi teman sekolah, teman kuliah, teman semasa kecil, dan sejenisnya. Sebab mereka bukan kerabat yang ada hubungan nasab atau darah, tetapi hanya sebatas berkunjung, bukan bersilaturahmi saja, sebagaimana telah banyak dijelaskan oleh para ulama salafus soleh. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan bagi kita untuk memahami perkara agama dengan baik dan benar, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kelapangan bagi kita untuk bersilaturahmi kepada para kerabat ataupun menziarahi para sahabat di setiap waktu dan tempat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم